Halo, halo, halo. Akhirnya tim sampai di titik keempat. Kita sekarang ada di Kudus. Kita ada di salah satu vendor di Kudus. Nanti namanya kalian lihat deh. Hari ini kita di Kudus kita ada 2 kegiatan. Hari ini kita pracetak, besok baru kita halal bihalal sama teman-teman properti nih. Jadi kita hari ini mau pracetak pakai prosol buat persiapan besok kita proofing bareng, cabut warna, flash cas dan discas. Ikutin terus deh videonya. Prepare. Oke, kebetulan permintaan dari teman-teman sini mau tes fluorescennya khususnya di cas kita. Jadi untuk warna saya sesuaikan, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi yang teman-teman pengen ya di sini ya. Ini kita cuma main 5 warna, cara artworknya udah oke. Cuman ini artwork aslinya gambarnya vintage ya, coloringnya lebih ke vintage kalau saya lihat. Nah di sini saya kayak apa ya, troublemaker lah, ngeruksak coloring yang punya. Untuk ilustratornya maaf ya, ini saya untuk bahan pembelajaran aja. Di sini tidak bermaksud untuk apa, merubah konsep dari si gambar ini sendiri atau ini sendiri. Oke, dari saya Doni Ardian, kita lagi prepare untuk ngupload. Mudah-mudahan besok hasilnya sesuai ekspektasi teman-teman ini. Kudus. Biasanya sih kalau untuk raster, untuk olesan random ya. Yang penting di akhir coatingan dibikin tipis. Kalau untuk raster ini kebetulan matchnya 120 ya Pak ya? Iya. 120, dan untuk materi besok kita pakai 177 ya? Iya, boleh 77. Untuk ngilangin patahannya, ininya dikosongin aja. Kita sapu. Nah, jadi yang saya pelajari dari yang upgrade ini tetap harus multi screen ya, multinya. Soalnya apa? Ketika kita kerja di kuantiti ribuan, biasanya tidak akan terjadi bocor kecil. Itu biasanya kalau yang satu isi, walaupun kita pakai komponen plastisol ya, biasanya suka ada bocor tipis. Itu dari gesekan karet traktor, boleh dibilang kelenturannya di angka 80 ke atas. Terlalu keras ya? Terlalu keras. Dapat semua dari mulai paling tipis sampai yang 80 sampai 90 keluar semua. Ini teksturnya juga kerangnya dapat ya. Aman. Oke. Oke, alhamdulillah post-work dari mulai tadi coating, pengeringan, brushing, ke treatment menghindari kristal, alhamdulillah udah beres. Ya mungkin teman-teman bisa ngelihat hasilnya ya. Itu benar-benar di sini saya pribadi belum mengenal tools yang ada di sini, dan tapi alhamdulillah ketika kita tahu karakter si obat yang kita pakai, itu hasilnya bisa lebih maksimal ya. Dan yang harus ditekankan di sini untuk disiplin ilmunya tetap harus dengan hitungan yang pasti ya, sesuai dengan alat-alat yang dipunya. Oke, saya Doni Ardian. Sampai ketemu besok. Untuk hari ini alhamdulillah kerjaan saya udah jonggolangan di sini. I love you.
Alhamdulillah di titik karya. Saya lagi proses harter dulu. Kemarin pracetak uploadnya udah beres. Alhamdulillah udaranya cukup merestui untuk materi kali ini, dan teman-teman bisa lihat kita mengandalkan alam semesta ya untuk proses pematangan screennya biar tidak terjadi kebocoran ketika kita produksi massal. Nggak usah terlalu banyak statement juga, mudah-mudahan ntar di prakteknya sesuai dengan ekspektasi teman-teman Kudus. Teman-teman itu bisa ngumpul, maksudnya bisa kita saling kenal. Ada dari Unimed ya Pak, toko sebenarnya SPS, Unimed itu kodenya. Dari aku pribadi, aku harus punya produk jasa yang memang benar-benar itu orang tahu, atau winning produk kita di mana sih? Nah aku di situ. Silahkan nanti, mungkin teman-teman sudah dapat ya kaosnya, nanti kita tes sama-sama, kita uji sama-sama. Silahkan bawa pulang ke rumah. Buat teman-teman yang di sini mungkin, toko ini lebih murah, toko ini gini-gini. Lebih baik dipilih yang memang sesuai dengan kebutuhan. Karena udah termasuk umpamanya, karena semuanya itu kan udah ada HPP-nya ya. Hari ini di Kudus ini adalah titik terlengkap di mana teman-teman bisa mengambil hal yang istilahnya bisa jadi masukan. Pertama, perihal masalah marketing dibahas tadi semuanya. Lalu mengembed perihal masalah kain dibahas juga. Lalu sedikit dari Mas Ugi motivasi perihal masalah teknis. Lalu dari kami Pinta, nanti teknisnya dari Pinta kami nanti sama Bang Opang. Jadi ini full paket lengkap nih. Mungkin teman-teman kalau ada yang ke toko, mungkin ngelihat ini kok serinya banyak ya. Lalu ini kok kodenya banyak ya. Kode banyak, seri banyak. Itu terjadi karena menyesuaikan permintaan dari pelaku. Kalau dihitung, ini sudah lebih dari 100 titik kita untuk menginformasikan Discas sama Plascas. Semenjak setelah COVID ya, apa sih motivasi kami gitu kan dari toko sabun SPS? Pertama, kita selalu berinovasi. Apa nih produk apa yang bisa membuat industri ini menjadi satu nilai lebih? Kita sambil berjalan kita bahas, tapi sebelum nanti kita ke praktek, di sini mungkin Bang Doni akan memberikan informasi tips dan trik dalam mengerjakan kayu warna. Jadi seperti itu dulu ya Mas ya. Gitu. Jadi sekian dari saya buat teman-teman semuanya. Kalau memang butuh informasi lebih lanjut, mau belajar langsung, mau datang ke Solo, monggo, kita dengan senang hati. Dapat biaya enggak? Tidak. Kenalkan, sebelumnya nama saya aslinya Doni Herdian yang biasa dipanggil Mang Opang, dan saya sendiri ini bukan siapa-siapa tanpa tim. Di sini kita nggak usah terlalu formal ya. Yang saya mau angkat lebih ke yuk kita belajar bareng, praktek bareng, dan saya pribadi juga sampai detik ini masih tetap belajar khususnya di teknik sabun apapun. Jadi mengenai hal apapun khususnya tinta Unimed, Unita, dan Unimen sendiri, ketika itu bermasalah, insya Allah untuk solusinya saya pribadi bisa menjelaskan secara praktek ya. Kalau dari toko sabun SPS, untuk Discas depannya ini ada kode UV. Nah, kode UV ini yang memang khusus dipakai untuk Discas, jadi dia tahan terhadap panas. Teman-teman yang terbiasa bermain vintage color bisa langsung pure DC. Tapi ketika kita membutuhkan warna-warna yang notabene bright, nah di sini kita mau ngangkat fluorescent juga. Ini ada mixing tambahan ya dari DCDW. Nah, ntar biasanya saya untuk mixing sendiri ditulis hitam di atas putih.
tinta flow kalau kena UV itu dia pasti akan nyala. Boleh. Ini ya, jos ya, perhatikan tintanya oke, kainnya juga rapi, terbukti, hasil sablon dicasnya warna-warnanya keluar. Alhamdulillah acara sudah selesai. 4 titik sudah kita lewatin. Titik terakhir ini di Kudus, kita kembali ke Solo. Nah, sedikit review untuk hari ini, yang datang itu banyak. Beres acara kita review bersama juga gitu. Sekarang saatnya kita kembali ke base camp. See you, sukses terus semua teman-teman sablon.